Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, mari kita luangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami semua. Kami meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Oleh karena itu kami bermohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami semua, supaya kami boleh memahami dengan baik bagian firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 berkata begini. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Tema renungan di hari ini, bersyukur merespon karya Allah. Saudara-saudara, saya yakin banyak di antara kita seringkali mengucapkan kata bersyukur. Apa sebenarnya arti dari bersyukur? Mari kita semua berefleksi soal bersyukur. Kata bersyukur berasal dari bahasa Ibrani, akar katanya iadah. Kata ini mau memberi makna soal bersyukur dan dikaitkan dengan suatu pengakuan bahkan pujian kepada Tuhan atas berkat yang Dia berikan kepada kita. Nuh adalah pribadi yang sangat inspiratif. Salah satu ayat yang secara jelas mengatakan soal Nuh yaitu Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tapi salah satu hal juga yang dijelaskan Alkitab yaitu Nuh menduduki urutan ketiga sebagai manusia dengan umur terbanyak yaitu mencapai 950 tahun sesudah Metusalah dan Yared. Saudara-saudara, khusus dalam ayat renungan hari ini, kita dapat belajar tentang filosofi bersyukur yang diteladankan oleh Nuh. Nuh menunjukkan kualitas imannya saat Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera. Nuh tidak protes, tidak banyak tanya, tidak mengeluh, tapi Nuh melakukan semua perintah Tuhan Allah tepat sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Nuh juga menunjukkan bahwa kualitas imannya sangat luar biasa saat sudah menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Setelah melewati momen yang sangat menakutkan dan mengerikan dilanda air bah yang dahsyat, maka Nuh bersyukur kepada Tuhan. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan segala binatang yang tidak haram sebagai korban bakaran. Ini memberi makna bahwa apa yang ingin orang mau kasih pada Tuhan mesti yang terbaik,
bukan yang bisae, yang busuk, yang nak berkualitas. Saudara-saudara, banyak orang cuma ingat pada Tuhan saat sementara ada tantangan, serta seaman-aman dia selalu lupa pada Tuhan. Saat ada tantangan, rasa-rasa tiap jam berdoa cari pada Tuhan, tapi sesudah itu sepura-pura lupa pada Tuhan. Dari Nu, kita dapat belajar bahwa saat kita menikmati penyertaan, perlindungan, bahkan berkat dari Tuhan, hal paling pertama yang harus kita lakukan, yaitu bersyukur merespon karya Allah. Mengapa bersyukur disebutkan sebagai sikap merespon, bukan membalas? Karena hanya itu yang dapat kita lakukan sebagai manusia. Kalau mau membalas, tidak mungkin. Karena sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, bersyukur adalah satu kata yang sangat mudah dipahami. Hanya butuh 1 menit untuk memahami arti dari kata bersyukur. Tapi tidak semua orang mampu menerapkannya. Contoh praktis saat Tuhan memberikan berkat berupa ketambahan usia. Ada sebagian orang yang tidak mau bersyukur, ada yang lupa bersyukur, dan ada yang pura-pura lupa bersyukur. Semoga kita bukanlah bagian dari 3 model tersebut. Tapi marilah kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Jadi, biasakanlah untuk selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur berarti kita menyadari bahwa apa yang kita nikmati itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Ada satu kalimat bijak soal bersyukur yang berkata begini, memang sulit untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur, tapi yakinlah bahwa hidup akan jauh lebih sulit jika kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh membaca bagian firman di saat ini. Biarlah bagian firman ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua di hadapan Engkau. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur atas setiap karya Engkau dalam kehidupan kami semua. Biarlah firman ini semakin memperlengkapi dan memperbaharui kehidupan kami semua. Diberkatilah semua anggota jemaat yang sudah meluangkan waktu mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Kiranya diberkati dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.